Kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Alfa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Alfa. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti semua hari ini semangat dan luar biasa. Hari ini sebelum kita mulai lagi materinya, Ibu akan absensi ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nanti Donato. 3 orang tidak hadir. Oke, Ibu akan isi absensi dulu ya. Randika, Nario, Randika, Donanto, Detlin ya. Kenapa mereka nih? Sakit? Tidak, Bu. Izin? Tidak, Bu. Apa? 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 Oke. Semua coba bangun dari tempat duduk. Semua coba dari duduk, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai tanda apa? Cinta kita terhadap tanah air. Oke. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Satu Nusa Satu Bangsa. 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air,
topping bagian atas toh? Ya. Pakai hias. Itu apa? Selai. Pintar. Ini apa? Woi, hebat. Semakin kelihatan ya. Wow, semakin kelihatan lagi. Wow. Happy birthday Joko Samudra. Wih, ada nama Joko sini? Nah, jadilah kue ulang tahunnya siapa? Joko Samudra. Wih, hebat sekali kira. Oh, yang satu masih. Oh, ada dua tadi ya. Waduh, so ada telur liur. Hah? Nanti pulang ke rumah minta mama bikinnya. Sampai di sini hasilnya. Oke. Dari video yang tadi kita amati, kalian berpikirnya apa yang ada di pikirannya kalian? Enak. Apa lagi? Iya, enak, lezat. Apa lagi? Setelah kalian menonton video ini, dari awal sampai akhir itu apa namanya? Dari awal, dari menyiapkan bahan, memprosesnya sampai mendapat hasilnya itu apa? Apa namanya? Bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan. Di mana? Di rumah bisa. Jadi dari video yang kita amati tadi itu, di situ terjadi proses. Mulai sebelum proses kita buat apa? Kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti apa tadi? Telur, tepung terigu, coklat bubuk, mentega, gula. Air, bilang sejauh Pak. Air. Apa lagi? Minyak goreng. Apa lagi? Sudah tadi tuh coklat. Krim. Apa lagi? Apa tadi tuh? Yang blueberry ya, buah blueberry. Blueberry. Nah, proses seperti ini, seperti kue yang ini yang ibu tunjukkan tadi nih, namanya proses komputasional istilahnya. Itu istilah
komputasional. Berpikir dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Awalnya kan kita berpikir, pengen sekali makan kue. Tapi kan berpikir, makan kue, untuk mau sampai makan itu kue, berarti kita harus apa? Siapkan bahan-bahan. Kita harus pikir beli bahan-bahannya, proses pembuatannya, sampai kita menikmati hasilnya. Ya toh? Itu namanya komputasional. Itu bahasa kerennya ya. Kalau kita orang Weluri tidak mengerti sudah apa komputasional. Kamu pulang di rumah, pas mama bilang, apa komputasional Alfa? Kita oleh kita dia bilang komputasional. Tapi kan setelah kalian menyimak video ini, kami bisa menjelaskan. Mama, tadi ibu bilang itu komputasional itu kita harus kalau seandainya kita mau minum jus atau mau makan kue, kita harus perlu menyiapkan bahan-bahannya. Harus ada bahan-bahannya, kita harus melalui proses pembuatannya dulu, baru jadilah kue atau jus. Itu namanya komputasional. Kita ada masalah yang besar, kita buat dia menjadi kecil dengan kita lewati tahap demi tahap. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar tentang ini, berpikir komputasional. Oke? Bisa paham sampai di sini? Oke. Ibu akan tunggu ya, ibu akhiri dulu di video ya. Masuk di PPT. Oke. Ini mata pelajaran coding ya. Ini coding. Coding itu tidak harus menggunakan laptop, tidak harus menggunakan Chromebook, tidak harus menggunakan komputer, tidak harus. Ya, apalagi kita di daerah Weluri sini ini, kadang jaringan bagus, kadang listrik mati, ya toh? Nah, kadang begitu. Jadi hari ini ibu akan mengajar tentang coding, tapi tidak menggunakan komputer. Itu istilah kerennya unplug. Coba sebut unplug. Kalau plug, dia menggunakan komputer. Itu dia itu sejenis main game sudah. Kita bisa main-main game pakai orang-orang yang main-main game di sering-sering kamu nonton itu di TikTok, Free Fire, apa yang lain? Mobile Legend itu itu namanya plug. Kalau hari ini ibu mengajar kalian tanpa menggunakan komputer, ya. Nanti minggu-minggu berikutnya ibu akan mencoba ini menjelaskan kalian tentang plug. Hari ini ibu akan menggunakan unplug. Unplug tadi apa? Tanpa menggunakan komputer. Ya, ulang apa? Tanpa menggunakan Oke, tanpa menggunakan komputer. Jadi hari ini kita ke materi berikutnya, berpikir komputasional. Seperti apa tadi menjelaskan berpikir komputasional? Siapa yang bisa ulang tadi penjelasan ibu tentang berpikir komputasional? berpikir bagaimana untuk bahan-bahan. Dari masalah yang besar kita akan membuat menjadi masalah yang kecil. Oke? Kita pengen sekali makan ini es krim. Ini bagaimana caranya? Ini masih makan es krim. Aduh, saya sudah ngiler lihat ini nonton di TikTok ini. Aduh, bagaimana caranya tuh? Begitu kan? Akhirnya berpikir, spesial puasa makan es krim. Sama mama beli dulu bahan-bahan dulu. Beli dulu bahan-bahan es krim. Dulu saya pengen sekali mama. Gitu. Akhirnya mama siapkan segala sesuatu. Sampai mama bikin di prosesnya lagi sampai jadi es krim. Maka terselesailah masalah. Iya toh? Masalah tidak tadi yang ibu pengen. Kita pengen makan es krim. Masalah bukan? Masalah. Supaya untuk mencapai itu
prosesnya sampai kita menikmati hasil. Jadi berpikir komputasional apa tadi? Dari masalah yang besar. Ikut Ibu. Dari masalah yang besar kita membuatnya menjadi kecil. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba baca bersama. Siswa mampu mengidentifikasikan dasar-dasar profesional seperti wilayah fisik, pola, aksi, dan anggota. Yang kedua, Siswa mampu menerapkan pemahaman berpikir komputasional dalam menjaga bersama sederhana sehari-hari. oke, ulangi sendiri ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi konsep dasar berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus yang kedua, siswa mampu menerapkan tahapan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah sederhana sehari-hari. Jadi ini yang kita harus, tujuan kita hari ini untuk belajar ini berpikir komputasional. Jadi ada 4 konsep dasar berpikir komputasional. Apa tadi di situ? Apa? Ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasional yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang pertama? Dekomposisi. Ulang. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, yang kedua, Pengenalan pola. ulang. Pengenalan pola. Oke, apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau peraturan dari sebuah masalah tertentu. Sama seperti kita mengenal pelajaran matematika dan pola tertentu di matematika. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya, ibu berteman dengan Alfa ya. Ketika Alfa tidak ada di hari, ibu akan bercerita di Nona. Nona, ini Alfa, kok dikenal kok? Saya kenal dia. Ibu bilang, Alfa itu dia rambut lurus, dia anaknya pendek, dia punya hidung kayak mancung, dia anaknya muka senyum, suka berdas setiap hari. Ibu akan menceritakan ciri-cirinya Alfa. Dan ciri-cirinya Alfa tidak akan mungkin sama dengan ciri-cirinya Rasti. Begitu. Ya, jadi kita bisa kenal Alfa itu seperti apa. Oh, Alfa itu punya ciri khasnya. Oh, Alfa ini dia awalnya malah senyum. Begitu. Sedangkan kalau kita mau ngomong ciri-cirinya Fiona, dia rambut panjang, ini dia tinggi, putih, gitu ya kan? Beda dengan Tiara. Tiara agak pendek, rambut ombak, begitu ya, selalu matang kulitnya, gitu. Kalau ibu menceritakan ciri-ciri teman, pasti teman bisa bilang, oh iya, betul ya, oh Fiona ciri-cirinya seperti itu. Begitu. Itu namanya pengenalan pola. Jadi kita bisa kenal teman-teman kita dengan ciri khasnya. Oke? Oke, yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi sebenarnya. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah fokus pada hal tertentu, menyampaikan data lain dan tidak Ini. Abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Misalnya,
dari bangunan sekolah. Kita akan fokus di atapnya. Apalagi dindingnya. Apalagi jendelanya, pintunya, lantainya. Iya toh? Kan kita fokus di hal-hal yang penting-penting saja. Coba perhatikan di depan. Kita akan fokus di hal-hal penting saja. Kita tidak akan itu apa? Hengsel pintu ada rusak. Dia ini apa dia kurang kursi di dalam. Kita tidak akan perhatikan itu. Kita akan fokus ke hal-hal yang lebih penting begitu. Dia menjadi sebuah rumah, kita lihat, oh atapnya ada, oh dindingnya ada, oh lantainya ada, begitu. Iya, oke, bisa paham? Bisa, Bu. Maksudnya abstrak? Oke, kita lanjut. Apa lagi berikut sama ingat tadi? Algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas, seperti resep masakan atau petunjuk merakit sesuatu. Misalnya tadi video tadi itu sudah jelas tadi itu namanya algoritma. Kita harus siapkan bahan-bahannya apa dulu? Apa pertama? Tepung terigu. Apalagi? Telur. Mentega. Apa? Minyak, gula, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ya. Itu tahapan algoritma. Itu namanya algoritma. Dia lebih fokus ke langkah-langkahnya untuk mencapai hasil. Nah, ini yang keempat, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, dari kelompok-kelompok yang minggu lalu itu yang Ibu sudah bagikan itu, tetap pertahankan kelompok yang itu ya. Jadi sebentar, Ibu akan membagikan kelompok, ada kelompok algoritma, ada kelompok pengenalan pola, ada kelompok abstraksi, ada kelompok dekomposisi. Jadi bagaimana cara bermainnya? Ya, sebentar kita saksikan bersama. Ya, oke? Siap? Siap, Bu. Oke deh. Jadi supaya jangan jenuh, coba bang, mulai kita explicating dulu. Tetap semangat. Tetap semangat. Bukan. Tetap semangat. Apa namanya tadi? Tangan diputar-putar. Boleh? Bisa ada video.
Ya, kelompok 3, kelompok 1. Sebelum kita mengerjakan itu, coba kita perhatikan videonya. Semua perhatian ke depan ya. Ini materinya sudah dikasih.
komposisi. Ya, kerjakan dengan komposisi. Mendiskusikan. Kelompok 2, pengenalan pola. Pengenalan pola ya. Kelompok 3, apa? Abstraksi. Oh, ini butuh ketersiapan ini. Gambar hal-hal yang penting. Seperti yang ceritakan tadi. Oh, itu mau kelas ini apa? Mau sekolah apa yang ada? Apakah ada timbukan? Coba kelompok 4 belajar algoritma. Jadi membagikan ketersiapannya ya. Silakan kalian berdiskusi.
Jadi kelompok 1 dekomposisi. Siapa yang ingin bertanya? Jadi petunjuknya kelompok 1 itu ibu minta mereka meraba tanpa melihat. Jadi apa sih isi kotaknya? Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ikut. Silakan kelompok 2 maju. Oke, kita berikan aplaus untuk bawah. Kelompok apa sih kalian? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 pengenalan pola ingin melanjutkan penjelasan kelompok 1. Pola berdasarkan benda. Jika kotak A diisi kelereng dan kotak B diisi kelereng, maka keduanya terisi sama-sama kelereng. Pola berdasarkan tekstur. Berdasarkan apa? Berdasarkan tekstur. Ah. Teksturnya lembut. Ini tisu. Ini teksturnya kasar. Seperti kerikil. Satu kerikil. Hanya ini dekat. Oke, dari kelompok 2 tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan maju kelompok 3. Tepuk tangan. Buat sedikit. Kelompok mendapatkan satu gambar yang sangat detail. Tunjukkan gambar itu supaya teman-teman kelompok lain lihat. Ya. Kotak tugas mereka adalah menggambar ulang gambar tersebut. Mereka hanya boleh menggunakan beberapa bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, dan segitiga untuk mengidentifikasikan objek. Oke. Coba jelaskan. Di sini ada segitiga. Terus di sini ada balok. Di sini persegitiga. Terus di sini Bentuknya trapesium, trapesium dan persegi bulat, dan segitiga. oke. Jadi dari sebuah gambar yang kelompok 3 amati itu, mereka kelompok abstraksi ya. Jadi dari sebuah gambar yang mereka amati yang penting-penting saja. Ternyata ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk Segitiga. segitiga, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk lingkaran. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ayo kelompok bertanggung. Tepuk tangan buat mereka dulu. Alfa, Leon,
Cara membuatnya. 1. Mencampur semua bahan yang dibentuk terigu, mentega, dan air. 2. Mengiris pisang dengan tisis. 3. Mengaduk adonan yang sudah disiapkan. 4. Memanaskan minyak dengan api yang kecil. 5. Membalurkan pisang pada adonan yang sudah disiapkan. 6. Menggoreng pisang hingga bisa menjadi pisang goreng yang enak. Oke. Coba lihat dari kelompok 4 tadi. Mereka kelompok apa tadi? Algoritma. Apakah sudah tersusun dengan baik? Tersusun dengan baik? Sudah dengan baik, Bu. Oke. Di kelompok 4 ada menyiapkan bahan-bahan. Menyiapkan Kelompok 3. Kelompok 4 ada menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan apa saja tadi? telur, Telur, apa lagi? Air, minyak, mentega, minyak. Oke. Cara membuatnya tadi sudah betul? sudah, Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian itu, Ibu menyimpulkan bahwa berpikir komputasional itu tidak harus di bidang teknologi saja, tetapi terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terjadi di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita harus berhadapan dengan laptop, tidak berhadapan dengan komputer, begitu. Ya, jadi berpikir komputasional itu berpikir sesimpel mungkin, tidak berpikir yang berat-berat, begitu. Jadi dari masalah yang besar menjadi masalah yang sangat kecil. Maka dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu mau tanya perasaan kalian setelah kita belajar dari awal tadi. Ini apa, Ibu tunjukkan video sampai kalian kerja LKPD-nya sampai sekarang. Perasaan kalian bagaimana? Senang. Apa lagi? Tidak bosan. Padahal kita tidak pakai laptop, komputer, tapi kita tidak bosan. Nanti pertemuan berikut, Ibu mau mengenalkan kalian aplikasi-aplikasi. Walaupun kita di kampung di sini, tapi Ibu akan mau mengenalkan kalian aplikasi-aplikasi seperti game-game edukasi. Ada ini apa? Blockly, ada Scrap, istilah-istilah Ibu jelaskan pertemuan berikut. Jadi materi hari ini kita sampai di sini dulu dan selamat siang. Setelah ini kamu masih ada pelajaran toh? Ya, Bu. Oke. Jadi sampai di sini dulu mata pelajaran coding kita. Sampai jumpa di pekan depan. Oke. Oh, sebelum kita menutupnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Amanda. Terima kasih dan sampai jumpa.